What's up guys, welcome back to my YouTube channel. Again, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Ya, di video kali ini gue akan ngebahas cara baru untuk membuat baterai iPhone lebih irit dan lebih awet. Dan di sini gue menggunakan iOS 16.1 tentunya. Gak usah berlama-lama lagi, simak video ini gak selesai, langsung aja check this out guys. Ya, di video kali ini adalah cara barunya. Kenapa gue bilang cara baru? Ya karena ini iOS 16 ya, jadi cukup banyak fitur-fitur baru yang menjadi salah satu penyebabnya. Meskipun gak signifikan, tetapi ini bisa jadi salah satu penyebab baterai kalian mungkin lebih boros, jadi tidak lebih irit dan lebih awet. Di sini disclaimer dulu, gue menggunakan iPhone 14 Pro gue. Ini iPhone 14 Pro gue dan ini sudah menggunakan iOS 16.1. Kita cek langsung ke software update. Ya, di sini sudah iOS 16.1 ya. Oke. Ya, yang pertama terkait live activity. Nah, gue juga bingung kenapa ini menjadi salah satu faktor. Meskipun gue nggak ngerasa ini boros, jujur sejauh ini gue menggunakan live activity nggak pernah boros dan aman-aman aja. Tetapi menurut research dan beberapa media gue baca, ini menjadi salah satu faktor juga. Kalau buat teman-teman yang nggak mau menggunakan live activity, ya kalian tinggal turn off aja atau matikan aja. Pergi ke bagian setting, lalu pergi ke Face ID and Passcode atau Touch ID and Passcode. Di sini masukkan passcode kalian tentunya. Ya, pada bagian bawah di sini kalian disable aja apabila kalian tidak ingin menggunakan live activity. Kalian disable seperti ini, oke? Dan tentunya kalian nggak usah gunakan aplikasi-aplikasi yang menggunakan live activity kayak gitu. Lalu selanjutnya delete lock screen widget. Nah, ini juga aneh nih. Padahal sejauh ini gue cukup aman yang menggunakannya ya. Tetapi ya memang untuk membuat iPhone menjadi irit itu pasti ada fitur-fitur yang akhirnya padahal fitur itu canggih tetapi terpaksa untuk kita tidak gunakan kayak gitu ya. Meskipun untuk beberapa orang atau bahkan gue sendiri tuh nggak peduli karena memang iPhone itu jujur kekurangannya masih di baterai. Meskipun tiap tahun tiap generasi baru iPhone selalu diperbaiki baterainya, tapi gue tetap merasa itu menjadi salah satu kelemahan dari sisi iPhone kayak gitu. Jadi menurut gue untuk yang fitur ini terkait delete lock screen widget tetap masing-masing beda-beda orang pendapat ya. Kalau teman-teman rasa nggak perlu menggunakan widget di sini di lock screen yang ini, ya udah kalian tinggal delete aja atau kalian gunakan wallpaper yang tanpa adanya fitur lock screen widget ini kayak gitu. Oke, kalian tinggal remove aja seperti biasa. Sudah paham kan? Lalu selanjutnya disable haptic keyboard feedback. Nah, kalau ini gue jujur sejak iOS 16 ada fitur ini gue merasa memang menjadi salah satu penyebab baterai boros. Makanya gue nggak aktifkan. Adanya di bagian setting. Lalu kalian pergi ke sound and haptic di sini. Nah, di sini scroll ke bawah ada keyboard feedback. Kalian disable yang haptic ini. Yang haptic kalian disable. Meskipun ada feels-nya ketika lu aktifkan, ketika lu ngetik tuh ada rasa-rasa getar. Tapi pada nyatanya ini cukup membuat baterai sangat-sangat boros. Dan makanya gue nggak gunakan kayak gitu. Cuman balik lagi kalau teman-teman nggak peduliin baterai, yang penting fiturnya canggih dan bisa digunakan dan kalian suka, silakan aja. Balik ke kalian masing-masing tetap ya. Lalu selanjutnya terkait untuk teman-teman pengguna iPhone 14 Pro, karena iPhone 14 Pro ini sudah banyak yang beli ya karena sudah dirilis atau sudah available di Indonesia. Untuk teman-teman yang merasa always on display-nya itu cukup boros, jadi kalau always on display seperti ini gue tunjukkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini adalah always on display. Meskipun ini diklaim sama Apple ini irit dan tidak akan memakan baterai, dan jujur sampai sejauh ini gue pun ngerasa irit ketika gue menggunakan always on display. Baterai pada iPhone 14 Pro gue ini irit-irit aja. Jadi gue ngerasa ini bukan jadi salah satu faktor, tetapi entah kenapa ini juga jadi salah satu faktor penyebabnya baterai boros atau tidak irit kayak gitu. Nah, untuk disable-nya kalian cukup ke bagian setting seperti ini. Lalu kalian pergi ke display and brightness di sini dan kalian scroll ke paling bawah. Di sini ada always on display. Ya, kalian disable aja apabila itu tidak kalian perlukan. Kalau gue sih enable. Meskipun di video kali ini gue ngasih tahu cara baru untuk membuat iPhone lebih irit, tapi tetap semua balik ke penggunaan masing-masing, semua balik ke kesukaan masing-masing, tetap balik ke diri kalian masing-masing. Oke, selanjutnya masih tetap pada bagian setting, jangan gunakan iCloud Share Photo Library. Ya, ini bener banget ya karena ini synchronize ya. Jadi kalau teman-teman ke bagian setting lalu ke bagian foto di sini, nah di sini adanya Share Library. Apabila kalian tidak ingin gunakan, kalian disable aja. Cara disable-nya kalian tap ini Share Library. Nah, kalian delete Share Library di sini. Udah gampang kayak gitu. Untuk mendisable atau tidak menggunakan iCloud Share Library atau iCloud Share Photo Library seperti itu. Lalu selanjutnya pilih wallpaper yang tidak ada animasi. Maksudnya ya seperti ini. Ini tidak ada animasi nih ya. Tidak ada animasi. Apabila ada animasi itu ketika kalian menggunakan wallpaper yang weather, astronomi gitu ya. Tapi sebenarnya yang weather sih, karena weather ini lifetime ya. Apabila cuaca sekitar kalian hujan, dia akan ikut hujan kayak gitu. Jadi apabila cuaca sekitar malam, dia akan malam kayak gitu. Jadi dia mengikuti cuaca sekitar dan gak usah kalian gunakan karena itu jadi salah satu faktor
faktor penyebab baterai tidak irit gitu. Lalu selanjutnya, gunakan fitur focus mode. Ya, ini membuat iPhone kalian jadi lebih fokus, hanya menerima notifikasi dari tertentu saja. Ada pada bagian setting, lalu kalian di sini pilihnya yang fokus. Nah, di sini kalian bisa tentukan dan kalian bisa setting juga. Contohnya misalkan gue yang personal. Nah, yang personal gue hanya menerima notifikasi dari orang-orang ini aja, oke? Dan bahkan ini gue silent. Seharusnya ini jadi allow. Jadi gue hanya menerima notif dari ini aja, kayak gitu. Jadi lebih kalian bisa kontrol kalian menerima notif dari orang mana aja, dan kalian juga bisa kontrol kalian menerima notif dari aplikasi mana aja. Misalkan seperti ini, kalian hanya menerima notifikasi dari aplikasi ini aja. Di luar itu kalian tidak akan menerima notifikasi. Bahkan kalian bisa atur semuanya. Misalkan gua hanya ingin dapat notifikasi dari aplikasi WhatsApp aja tentunya, dan di bagian orangnya juga hanya ini aja. Oke, kira-kira seperti ini fokus personal fokusnya. Apabila gua enable personal fokus sudah aktif ya di sini. Oke, dan tentunya gua akan menerima notifikasi dari apa yang sudah gua atur tadi dan gua setting tadi saat gua menggunakan fitur focus mode personal. Dan ini bisa kalian custom ya, sesuai kalian, jangan ikutin gua. Kalian bisa tambahkan di sini, kalian bisa custom atau kalian bisa gunakan yang sudah ada, silakan aja. Oke. Lalu selanjutnya masih di bagian setting, gunakan fitur notification app summary. Nah, ini penting banget sih, ini paling gue gunakan. Jadi pada bagian setting, kalian pilih notification dan di sini kalian pilih yang schedule summary dan kalian atur schedule-nya mau di jam berapa aja untuk di summary-nya dan aplikasi-aplikasinya apa aja yang ingin kalian summary. Jadi kalian nggak harus tiap menit tiap detik notif masuk kalian ada di lock screen, nggak harus. Jadi di summary aja, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, kayak gini. Ini di summary nih ya. Jadi di summary dan gue bisa cek per summary kayak gini, kayak gitu. Dan ini sangat cukup berpengaruh banget ya untuk buat baterai iPhone kita jadi jauh lebih irit. Silakan dicoba untuk teman-teman, dan ingat notifikasi summary jangan masukkan aplikasi-aplikasi messenger seperti WhatsApp, message dan lainnya yang ada hubungan dengan chattingan karena kalian tidak akan menerima notifikasi chattingan itu, karena notifikasi chattingan itu akan langsung masuk ke summary seperti ini, kayak gitu. Dan lalu selanjutnya masih pada bagian setting juga, limit penggunaan aplikasi terkait access location. Ada pada bagian privacy and setting, ada pada bagian privacy and security. Nah, di sini kalian pilih yang location service, lalu di sini semuanya aplikasi kalian bisa atur. Ada yang always, ada yang while using ketika digunakan atau never. Dan ini kalian bisa atur, nggak usah semuanya kalian while using. Kalian bisa pilih untuk never di sini untuk tidak menggunakan location seperti itu ya. Masih pada bagian privacy and security, limit juga aplikasi-aplikasi yang menggunakan Bluetooth. Nah, di bagian privacy and security kalian tinggal pilih Bluetooth dan di sini kalian bisa atur aplikasi mana aja yang kalian izinkan untuk menggunakan Bluetooth. Jujur, di sini Bluetooth gue enable terus karena ini penting banget. Gue udah jelasin di video sebelumnya untuk mencegah iPhone hilang juga ya. Jadi ini gue on terus, gue on kan atau gue nyalakan, tetapi kita bisa sortir aplikasi-aplikasi mana aja yang sekiranya kita tidak perlukan untuk koneksi Bluetooth seperti itu. Selanjutnya tentunya gunakan WiFi or airplane mode ketika kalian tidak menggunakan paket data. Nah, di sini apabila kalian menggunakan WiFi aja, ya udah kalian gunakan WiFi, paket data tinggal matiin aja. Ya, karena bener banget paket data itu ketika mencari sinyal atau mencari frekuensi sinyal untuk mendistribusikan kecepatan internet pada iPhone kalian, dia cukup memakan atau mengkonsumsi baterai jauh lebih boros. Makanya kadang kalau lagi foto-foto, lagi nonton konser, mau bikin video-video gitu ya, mau foto-foto, itu disarankan untuk airplane mode aja biar kalian bisa fokus untuk ngambil gambarnya. Karena ketika kalian aktifkan paket internetnya atau paket datanya, ya si foto itu akan langsung ngambil location-locationnya gitu loh. Jadi cukup memakan baterai pastinya atau mengkonsumsi baterai seperti itu. Selanjutnya kita pergi lagi ke bagian setting. Di bagian setting kalian pergi ke bagian baterai dan di sini kalian bisa manage aplikasi mana aja sih yang cukup memakan baterai. Contoh di sini ada WhatsApp, ada Instagram. Nah, kalian berarti harus manage aplikasi tersebut untuk tidak selalu on time atau tidak selalu kalian gunakan kayak gitu. Karena memang di sini terlihat jelas baterai usage by app. Nah, paling banyak adalah WhatsApp dan Instagram dan kalian bisa cek di iPhone teman-teman semua mana sih aplikasi yang konsumsinya paling besar untuk baterai seperti itu. Oke? Wih, gila irit banget ya. Charger terakhir jam 10 malam hari Sabtu kemarin. Sekarang hari Minggu. Irit juga nih. Dan selanjutnya kita masih pada bagian aplikasi. Limit background activity pada background app refresh. Adanya pada bagian general, lalu kalian pergi ke background app refresh. Nah, ini bener banget. Nggak usah semua kalian enable, kalian pilih disable aja dan kalian bisa sortir sesuai kebutuhan teman-teman semua ya, agar dia tidak berjalan di background itu bagaimana sih? Nah,
Nah, background itu seperti ini nih. Nah, ini background nih, ini di jalan di background. Apabila kalian enable, dia akan auto refresh terus nih di background kayak gini, kayak gitu. Jadi fungsinya background app refresh untuk biar kalian up to date. Bener sih, nggak salah, tetapi cukup memakan baterai lebih banyak dan itu membuat tidak irit. Jadi buat teman-teman, silakan sortir aplikasi mana aja yang tidak kalian perlukan untuk menggunakan background activity ini atau background app refresh. Oke, selanjutnya ini yang terakhir, yaitu change email setting refresh atau fetch datanya. Di bagian setting kalian pergi ke bagian mail, lalu kalian pilih bagian account, lalu di bagian account kalian scroll ke paling bawah adanya fetch new data. Oke, lalu di menu fetch new data scroll ke bagian bawah. Di sini kalian bisa atur nih ya, kalian mau pilih manual, jam, atau setiap 30 menit atau setiap 15 menit. Oke, karena ini adalah refresh email kalian dan kalian bisa pilih. Biasanya gua anjurkan untuk pilih manual. Jadi apabila kalian manual refresh sendiri email kalian, baru akan masuk tuh email-email yang masuk ke kalian. Seperti itu, paham ya? Ya, itu tadi adalah beberapa cara baru buat baterai iPhone lebih irit dan lebih awet di iOS 16.1 tentunya. Dan gue tahu mungkin dari semua settingan tadi pasti tetap ada yang merasa boros. Ya gimana ya? Apalagi kalau iPhone udah lama, ya itu sangat wajar. Apalagi kalau iPhone second, ya kita juga bisa mewajarkan karena bisa jadi baterai udah pernah ganti, kita kan nggak tahu kayak gitu. Tetapi itu tadi adalah lebih tepatnya kayak tindakan preventif buat teman-teman pengguna iPhone biar baterai iPhone-nya jauh lebih irit dan awet. Oke, gua harap itu akan sangat ngebantu teman-teman semua ya. Jadi ya udah, segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye bye.